Presiden Palestina ungkap kelakuan parah pemimpin Hamas. وعندما حصل العدوان قالوا في غزة وغيرها وفي الخارج لو ذهبت غزة ومحقت غزة لا يهمهم أن تمحق غزة، المهم أن تبقى حركة حماس موجودة. قالوا هذا قاله هنية وقاله مشعل، لا يهمنا ماذا يحصل. ثم قال مشعل أكثر من هذا، إن الذي يجري في غزة شيء بسيط لا يؤثر علينا. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Kita sekarang sudah sampai ke ini ya, pelayanan yang mereka di latar belakang Bani Kedar Nebayot ya, puji Tuhan. Mereka sudah kumpul, kami telat ya. Iya, kami telat. Ya, kita harus melewati ini ya. Ini seperti kalau di Baduy ini batasannya ya. Oke, kalau di Baduy ini perbatasan ya. Ya, jalan kita lumayan agak jauh ya. Cuma kita potong pendek aja ya. Dukunglah terus pelayanan ini saudara, supaya makin hari banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Yesus Kristus Tuhan kita ya. Mereka sudah ramai ternyata saudara. Kena macet total kita. Kita belum masuk tol aja sudah jam 3. Wah, di sini kita termasuk apalah ya, kenceng. Makanya bisa cepat sampai sini. Di tol mau masuk ke bandara itu baru jam 3. Jadi maaf ya kalau terlambat ya. Ya, padahal kita berangkatnya sudah maksimal. Memang kita berangkat biasa jam 12 lewat dikit. Malah kita biasanya sebelum jam 2 udah sampai. Tapi ini ya tidak terduga ya, di mana-mana macet. Ya, saya nggak tahu apakah ada kaitannya ini perang Israel sama Hamas ya. Haleluya ya. Kok bisa macet? Saya pikir tadi begitu, apa ada yang unjuk rasa? Ya. Iya, apa yang ada? Iya, saya pikir ada yang unjuk rasa ya. Iya. Saudara, padahal ya kalau kita lihat ya ceritanya, kronologisnya ya gimana ya, namanya Israel diserang dulu kan. Iya, kecolongan. Akhirnya ya dia balik ya. Salah, iya. Oh. Namanya menyelamatkan. Iya, ya kan. Yang banyak. Iya. Tapi saudara, yang luar biasa itu ya, Israel sudah kasih konfirmasi, sudah kasih penjelasan dengan benar. Nggak ada yang percaya. Iya. Nggak ada yang percaya, tetapi saya dapat YouTube-nya kemarin, Presiden Palestina justru mengecam tindakan Hamas ya. Wah, ini luar biasa. Iya, kita lihat aja videonya itu nanti ya. Nah. Presiden Palestina ungkap kelakuan parah pemimpin Hamas. وعندما حصل العدوان قالوا في غزة وغيرها وفي الخارج لو ذهبت غزة ومحقت غزة لا يهمهم أن تمحق غزة، المهم أن تبقى حركة حماس موجودة. قالوا هذا قاله هنية وقاله مشعل، لا يهمنا ماذا يحصل. ثم قال مشعل أكثر من هذا، إن الذي يجري في غزة شيء بسيط لا يؤثر علينا. ثم خرجوا ليقولوا الحركة بعافية وبخير، وهناك آلاف الشهداء من أبناء الشعب، آلاف الجرحى من أبناء الشعب، عشرات الألوف من البيوت المهدومة. إلى اليوم 100,000 فلسطيني في قطاع غزة يعيشون بالعراء لأنهم لا يجدون مسكنا لهم. لكن حركة حماس بخير. حركة حماس كانت تختبئ تحت الأقبية،
قيادة حركة حماس، وأقولها للمرة الأولى، هربت إلى سيناء بسيارات الإسعاف وتركت شعبها يذبح، ثم يقولون نحن قاومنا. Salam damai dari Fakta Israel. Mereka mengecam tindakan Hamas, si presiden Palestinanya. Jadi memang kalau kita memang benar ya, pasti Tuhan tolong lah ya, Tuhan bela. Artinya seharusnya dia kan bela Hamas, ya seharusnya dia kan membenarkan Hamas, tapi dia katakan ini karena Hamas ini rakyat Palestina ini banyak yang meninggal dunia, sedangkan kalian merasa eksis, kalian merasa senang-senang, kalian merasa jaya, tapi rakyat Palestina banyak yang meninggal. Jadi presidennya itu justru mengecam ya, mengecam Hamas, presiden Palestinanya. Jadi ya bagi Israel ada ketenangan lah dikit ya. Kalau kita ini nggak berpihak kemana-mana, kita hanya menonton saja, melihat ya. Yang penting, yang penting kita netral. Kita doakan supaya persoalan Israel, Hamas ini, Palestina cepat selesai ya. Nah, itu aja sebenarnya ya. Ya kita mulai dengan doa ya. Haleluya. Ya, hadirat urapan kuasa. Kita bangkit berdiri semua. Bangkit berdiri, kita biasakan. Kalau datang ke Tuhan kita hormat ya. Ya. Haleluya. Hadirat urapan kuasa-Mu Tuhan Yesus menguasai kami, menguasai seluruh ruangan-ruangan yang ada di wilayah ini, gereja tanpa tembok 1000 pintu, terus diberkati oleh Tuhan, diurapi sehingga kuasa-Mu nyata di sini. Tidak ada pihak-pihak tertentu yang coba ingin mengganggu kami, tidak ada orang-orang tertentu yang iri, yang ingin menghalangi, menghambat pesta anak domba Allah hari ini. Kami percaya Roh Kudus yang ambil alih dari awal, pertengahan sampai akhirnya, dipimpin oleh Tuhan. Karena Tuhan yang kami sembah, Allah yang hidup, Dia menyertai kami sampai kesudahan zaman. Kalau ada roh-roh jahat, kuasa gelap yang ingin mengganggu dengan menggunakan orang-orang tertentu, kami patahkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Ya, kita jangan duduk, mau nyanyi kan? Haleluya. Ayo kita sebelum kita masuk untuk firman Tuhan, ya kita mempercepat ya waktunya. Kita naikkan pujian Saat Ku Tak Melihat Jalan-Mu. Iya. Haleluya. Waktu pujian diinin ya, yang kaya-kaya tolong HP-nya ditutup dulu. Iya. Ayo yang HP kaya ditutup dulu ya. Dulu. Kita memuji Tuhan dulu. Nanti kalau ayat firman, kalau ada ayat firman baru ya. Itu imani. Ya. Oke, ya saya serahkan kepada pemimpin pujian ya. Ya, semua pasti tahu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Kita ulangi. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Berdoaku hanya padamu. Hatiku percaya. Amin. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Hatiku percaya.
hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kita ulangi dari awal. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi katakan hatiku, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi kalahkan dengan situasi ini. Hatiku percaya, Tuhan semua. hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi katakan hatiku, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Haleluya. Yesus, kami selalu percaya kepada Engkau Tuhan, sebab Engkau adalah pengharapan kami, Engkau adalah kekuatan kami, Engkau segalanya buat kami. Engkau Tuhan Yesus sudah Tuhan ciptakan kami untuk kerajaan-Mu Tuhan. Kau sudah pilih kami untuk percaya kepada Engkau Yesus, sebab Engkau Tuhan Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita mau puji-puji Tuhan. Amin. Ya. Kita puji-puji Tuhan dengan serentak ya. Haleluya. Kita puji lagunya Yesus ajaib, tahu ya? 1, 2, 3 ya, serentak. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya, tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku, serentak ya. Semangat. Yesus Yesus kita ajaib. Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya, tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku, Yesusku ajaib bagiku, Yesusku ajaib bagiku.
ajaib. Haleluya. Bagi itu ajaib, bagi kalian ajaib atau tidak? Haleluya. Berarti bagi Kita mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu ya. Dia haleluya. Kita nyanyikan ku pandang wajahmu ya, tahu ya. 1, 2, 3 ya. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Haleluya. haleluya, haleluya. Saya serahkan. Haleluya. Ya, kita jangan duduk dulu. Doa dulu firman Tuhan, nanti baru duduk. Amin. Haleluya. Luar biasa Tuhan, dalam pujian Tuhan kami bertakhta, dalam penyembahan ada hadirat urapan kuasa, sehingga kami yang hadir, yang memuji menyembah Tuhan dengan hati yang tulus, dengan hati yang murni, dengan sungguh-sungguh, pasti kami menerima hal yang indah dari Tuhan, menerima hal yang baik dari Tuhan, karena Allah kami turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Kami adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, karena itu kami tidak bersungut-sungut, kami tidak mengeluh ke apapun yang terjadi dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Tuhan memelihara kami. Sampai hari ini kami hidup bernapas, ini karena Tuhan Yesus memelihara hidup kami. Tuhan Yesus, hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu, urapi lidah mulut hamba-Mu, tidak menghina, menista, memfitnah agama suku ras tertentu. Biarlah yang kusampaikan adalah kebenaran yang memerdekakan mereka, sehingga mereka tidak lagi hidup di dalam kegelapan, tidak hidup lagi di dalam ikatan belenggu masalah, tidak hidup dalam dosa, tapi mereka hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Urapi lidah mulut hamba-Mu Tuhan, supaya ucapan-ucapanku diurapi penuh kuasa. Dalam Yesus yang kudus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorak yang meriah, yang semangat. Haleluya. Silakan duduk. Saudara, saya ketemu orang ya duitnya banyak, loyo juga. Saya ketemu ada orang kerja di perusahaan, kedudukannya baik, kedudukannya tinggi, loyo juga. Ya, saya ketemu juga anak-anak ya yang mulung, loyo juga. Saya ketemu juga saudara-saudara, puji Tuhan nggak ada yang loyo. Haleluya. 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 Iya, nggak ada yang loyo ya, semangat terus. Amin. Karena orang yang bersemangat sanggup menanggung penderitaannya. Amin. Iya, Amsal 18 di situ dikatakan ayat 14, orang yang bersemangat sanggup menanggung penderitaannya. Jadi semangat itu penting ya. Semangat sangat penting ya. Karena kalau kita nggak punya semangat lagi, saudara, ya nggak lama lagi lah innalillahi ya. Iya, nggak lama lagi ya. Iya, kita baca ya. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Haleluya ya. Jadi saudaraku yang saya kasih, jaga hati kita untuk tetap semangat dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Jaga hati kita untuk tetap bergairah dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Karena Tuhan pasti merencanakan rencana-rencana yang baik buat kita semua. Dia bukan Tuhan yang jahat. Dia Tuhan yang maha baik, pasti rencananya baik. Kalau Tuhan yang jahat, rencananya jahat. Tuhan yang kita sembah, dia Tuhan yang maha baik, pasti rencananya baik. Saya bacakan ya. Iya, saya bacakan ya. Saudara, Alkitab katakan demikian. Luar biasa ya. Iya, oke, saya akan bacakan.
Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita. Haleluya. Jadi rancangan Tuhan itu pasti baik. Kalau ada yang tidak baik, kita harus koreksi, evaluasi, ya, kita introspeksi kita sendiri. Kenapa bisa seperti ini? Kenapa kok terjadi ini? Karena rancangan Tuhan pasti baik. Makanya Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Perlu digarisbawahi, yang mengasihi Dia. Haleluya. Haleluya. Jadi kalau kita tetap ada dalam rancangan Tuhan, pasti yang kita terima selalu baik, selalu baik, selalu baik, selalu baik. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Walaupun itu tantangan, walaupun itu fitnahan, walaupun itu mungkin omongan-omongan orang yang memojokkan kita, tapi kalau kita berjalan dalam rancangan Tuhan, pasti ujung-ujungnya semuanya mendatangkan kebaikan buat orang yang mengasihi Dia. Haleluya. Pasti saya sudah alami banyak fitnah saya, ya kan? Banyak juga yang mengatakan yang negatif-negatif. Tentunya bukan dari pihak Kristen, ya. Tapi saya hanya bersyukur, ya. Saya percaya bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Dan saya tetap mengasihi Tuhan. Dan sampai hari ini, saya, istri saya, anak-anak saya dipelihara, dijagai, dilindungi Tuhan. Nggak ada yang bisa menyentuh. Tidak selai rambut pun gugur dari kepalaku tanpa seizin Dia. Coba, yang kita doakan kemarin, nggak datang lagi dia kan? Saya doakan terus. Saya doa puasa 2 hari. Ya, siapapun dia yang sok jago, sok preman, jangan datang lagi. Kalaupun datang dia minta dibaptis, kan begitu? Haleluya, nggak datang kan? Haleluya. Kami tetap datang kemari. Kami mengasihi saudara. Saya yakin, ya, kenapa saudara tetap menunggu walaupun kami sudah telat hampir 1 jam. Saudara tetap menunggu, kenapa? Karena kalian betul-betul percaya bahwa kami pasti datang. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Iya, kalau sama manusia aja kalian percaya pasti datang, apalagi sama Tuhan. Dia pasti tolong saudara, Dia pasti bela saudara, Dia pasti memberkati saudara. Haleluya. Tadi kan lagu kita sudah mengatakan aku percaya, aku percaya. Haleluya. Haleluya. Iya, kadang-kala saudara kebanyakan doktrin, kebanyakan dogma, kebanyakan knowledge, kebanyakan ilmu pengetahuan, debat dan debat. Tapi iman kita malah merosot. Itu sebabnya saudara, jangan kita suka berdebat yang tidak bermanfaat. Marilah kita gali kebenaran firman dan kita pasti berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Kristus. Haleluya. Yang sudah pergi suka debat, undang lagi. Haleluya. Karena firman Tuhan ini saudara tidak bisa, ya, diartikan dari satu sisi saja. Ini firman Tuhan ini diartikan dari banyak sisi, ya. Walaupun Allah itu Esa satu, rohnya yang mengilhami sama, tetapi saudara itu bisa saja ke pendeta A penyingkapannya berbeda, ke pendeta B penyingkapannya berbeda. Tapi satu hal yang kita harus percaya, bahwa di luar Yesus tidak ada keselamatan. Keselamatan hanya ada di dalam nama Yesus Kristus. Itu harga mati. Itu nggak boleh kau jual. Itu nggak boleh kau gadekan. Silakan gadekan topimu, silakan gadekan celanamu, gadekan bajumu kalau memang kau membutuhkan uang untuk makan. Tapi hanya satu yang tidak boleh kau gadekan, Yesus Kristus. Imanmu kepada Yesus itu nggak boleh kau gadekan. Itu sangat bernilai. Itu berharga. Itu tidak bisa dibeli oleh siapapun. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Kementerian Sosial bisa bantu banyak orang. Tapi bisakah Menteri Sosial
memberikan keselamatan. Hanya ada satu pribadi, Yesus Kristus Tuhan. Itu yang bisa memberikan keselamatan. Itulah sebabnya setiap Kamis jam 2 kami harus ada di sini. Walaupun yang hari ini terlambat ya, tapi seharusnya jam 2 kami sudah ada di sini. Saudara, maksudnya jam 2 sore ya. Iya, karena pikir orang jam 2 pagi katanya. Haleluya. Iya. Karena harusnya bahasa Indonesia jam 14.00 WIB. Iya. Pernah saya janjian begitu ya sama salah seorang, dia menjabat di Mabes. Ya, pangkatnya bintang 1. Dia katakan, "Saya terbang jam 2, Pak. Bisa ketemu di airport." Oh ya bisa, saya pikir jam 2 sore. Dia bilang, "Ya jam 2." Gitu ya. Lah, saya pikir jam 2 sore, saudara. Ya, ternyata saudaraku yang saya kasih maksudnya jam 2 pagi. Haleluya. Sampai untungnya ada ajudannya telepon saya sekitar jam 1. Kebetulan saya belum tidur itu. Jam 1 saya ditelepon, "Pak, maaf ini ajudannya Bapak Jenderal ini. Pak, Bapak sudah ditunggu. Katanya janjian mau ketemu di Terminal 3. Di apa itu? Kayak McDonald ya. Di McDonald begitu, kurang lebih begitu ya." Nah. Kok pagi-pagi saya pikir kan? Wah, baru saya ingat. Saya keluarkan mobil, langsung tancap gas. Iya, haleluya. Remnya sampai putus ya. Puji Tuhan ya. Sampai di sana itu parkiran itu sembarangan aja, nggak di parkiran lagi, udah diletakin gitu aja. Langsung anggotanya bilang sama sapam, "Jaga mobil ini." Oke, kami jalan ke dalam ya. Saudara ketemu di situ, saudara. Saudara, terus saya tanya, "Lek," ku bilang, "kan janjinya jam 2. Iya, ini jam 2. Saya pikir jam 2 sore. Loh, jam 2 sore itu 14.00. Ya ampun. Saya bodoh, saudara. Haleluya. Haleluya. Karena dia nggak bilang pagi, nggak bilang sore, jam 2 aja. Haleluya. Memang seharusnya jam 2 itu pagi. Ya. Iya. Kalau nanti kita selesai jam 4 namanya 16.00 WIB. Ada WITA, ada WIB, kita pakai WIB. Betul nggak? Haleluya. 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 Iya, jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, rancangan Tuhan kepada kita itu semuanya baik. Nggak ada satupun rancangan Tuhan kepada kita itu yang jahat. Haleluya. Tapi Anda harus mengerti rancangan Dia dalam hidup Anda. Anda harus dalam destiny ilahi. Ya, Anda tidak boleh berjalan menurut Anda mau, tapi Anda harus berjalan menurut apa yang Dia mau. Yang saya sebut dengan destiny ilahi. Anda harus tahu itu. Ayat ini selalu digunakan oleh orang Kristen, oleh pendeta untuk pembelaan diri. Saya bacakan ya, Yesaya pasal 55. Kalau sudah gagal dia, kalau sudah celaka, kalau sudah ada masalah, pasti dia pakai ini. Ya, Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalan, ya, jalanmu bukan jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi kalau udah mentok, kalau udah gagal, kalau udah kecelakaan, kalau udah ada masalah, dia pakai ayat ini. Ya namanya kan jalan Tuhan bukan jalan kita, Pak Pendeta. Sekarang ya inilah rencana Tuhan. Makanya saya tabrak orang, orangnya mati. Ya ini rancangan Tuhan. Wah, saudara. Haleluya. Puji Tuhan, saya nggak pernah ya. Nggak pernah matiin orang. Mau nabrak kek, mau tikam, nggak pernah. Luar biasa. Saya bersyukur ya. Haleluya. Tangan saya ini masih suci dari darah. Haleluya. Iya. Jadi saudaraku yang saya kasih, ini ayat digunakan untuk pembelaan diri. Iya. Saudara, arti ayat ini bukan begitu. Kita lihat ya. Di dalam ayat 7-nya.
Ini ditujukan ke orang fasik. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan. Orang jahat, orang fasik tinggalkan semua jalannya, rancangannya. Dia kembali ke Tuhan. Maka dia akan mengasihaninya. Tuhan mengasihani dia. Dan kepada Allah kita. Sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Baru ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Artinya gini, hei, rancanganku itu bukan rancanganmu, hei fasik. Rancanganku itu bukan rancanganmu, hei tidak taat. Rancanganku itu bukan rancanganmu, hei maumu sendiri. Haleluya. Haleluya. Saya senang ada beberapa orang di sini yang sudah mulai menginjil ya. Saya bangga, saya senang, saya bersuka cita, saya doakan kalian yang sudah menginjil-injil itu selalu dicukupkan Tuhan keperluan kalian. Haleluya. Haleluya. Karena dulu kan kalian harusnya binasa. Dulu harusnya masuk api neraka. Terus dapat kasih karunia dari Kristus. Anda bisa percaya Tuhan. Anda diselamatkan. Sementara masih banyak keluarga saudara yang belum diselamatkan. Keluarga saudara yang belum mengenal Tuhan. Atau teman-teman saudara. Masa saudara diam saja? Saudara harus sampaikan. Haleluya. Apa gunanya kalian tinggal di gedung mewah, di apartemen mewah, di rumah besar, rumah mewah, tapi kalau jiwamu binasa, apa gunanya itu? Haleluya. Sampai ada satu lagu berkata, apa gunanya istana bagaikan neraka daripada menderita. Ya. Haleluya. Apa gunanya istana bagaikan neraka? Kan ada kan? Ya, lebih baik sederhana asal hidup bahagia. Saudara, orang dunia aja tahu yang dia cari bahagia. Ya kan? Walaupun dia nggak ketemu bahagia itu, tapi dia tetap cari kebahagiaan itu. Nah, jadi saudara, rancangan Tuhan ini pasti rancangan yang membawa kita kepada kebaikan. Haleluya. Membawa kita kepada kebahagiaan. Amin. Harusnya ayat ini kita bacanya gini. Sebab rancanganmu Tuhan menjadi rancanganku. Jalanmu Tuhan menjadi jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Harusnya begitu. Tapi orang fasik tidak begitu. Orang fasik bilang, ya rancanganmu Tuhan bukan rancanganku. Jalanmu Tuhan bukan jalanku. Ya wajar saja gua kayak gini. Ya namanya jalanmu kan beda dengan jalanku Tuhan. Rancanganmu kan beda dengan rancanganku. Haleluya. Itu orang fasik. Orang yang tidak mau menerima kebaikan Tuhan. Orang yang tidak mau menerima segala kemurahan Tuhan. Saudara tahu sebenarnya Tuhan sebenarnya sudah siapkan keperluan kebutuhanmu. Amin. Haleluya. Sampai ke liang lahat dia sudah siapkan. Amin. Haleluya. Coba siapa yang punya cita-cita ke liang lahat nanti pakai kain kapan? Saya. Kain kapan? Nggak pakai peti? Nggak perlu. Nggak perlu. Kesian biaya. Oh biaya. Biayanya ibu kesian. Iya. Tapi ibu udah ikut Yesus kan? Oh iya. Iya, cuma biar biayanya ringan. Kain kapan aja. Karena peti mewah nggak akan jaminan untuk kita bisa ke sorga ya. Rusak, betul. Haleluya, iya. Haleluya. Iya. Saudaraku yang saya kasih, iya kalau kita sudah mati saudara, nggak ada lagi ya harganya. Haleluya. Nggak ada lagi harganya. Ya. Nggak ada lagi yang berlaku namanya kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Kalau kita sudah mati, udah kita bukan lagi dianggap manusia, kita bangke. Iya. Makanya kalau kita sudah bangke, kita tidak lagi dianggap sebagai manusia. Karena sudah jadi tidak berlaku lagi kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi sama aja, mau dibungkus pakai kain, mau dibakar, mau dibuang ke laut, sama aja. Karena
roh jiwa kita itu kekal selama-lamanya bersama Kristus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Karena itu ada satu ayat ya. Satu ayat ya. Katanya begini saudara ya. Matius pasal 10. Matius 10 ya. Oke. Ayat 28 ya. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Jangan takut. Haleluya. Ini baru preman satu datang. Pergi. Pergi. Iya kan? Gimana kalau datang premannya 20? Haleluya. Saudara, ya. Kalau kalian hidup di jalanan begini, sebenarnya yang kalian perlukan itu selain Yesus adalah semangat dan mental. Yesus semangat dan mental. Iya. Jadi kalau ada orang pelototin saudara, pelototin lagi. Jangan dipelototin saudara. Itu Anda akan menjadi target. Karena nggak ada ayatnya di Alkitab melototin dosa, nggak ada. Iya, makanya kita cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Kalau dia pelototin lagi. Iya. Haleluya. Enggak, kalau kau diurapi, pelototanmu itu aja membuat dia gemetar. Saya berapa kali berjumpa dengan orang itu ingin menganiaya saya, tapi saya lihat aja begini langsung gemetar. Saya sama 3 anak saya, waktu itu anak saya yang ini masih kecil lagi. Masih kelas 6 SD, anak-anak kecil saya bawa. Saudara, saya ketemu seseorang. Dia bilang, "Kamu lubis ya?" Wah, kalau saya bilang, "Iya gimana nih?" Iya kan? "Iya, kenapa emang kalau saya lubis?" "Enggak, kamu yang sering ya mengkanter si Ustadz Yaya Walun." "Emang kenapa?" aku bilang. "Emang kenapa?" Dia ngambil ayat-ayat Alkitab, dia tafsir salah-salah, saya lurusin. "Emang kenapa?" Orangnya diam. Tapi kalau saya, "Kamu lubis ya?" Wah. Haleluya. 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 Saudara, saya yakin ya, kalau kita hidup dalam Kristus, hidup dalam firman, hidup di dalam kuasanya, ketika ini dibelek, darah kita ini pun yang keluar firman. Haleluya. Firman yang keluar. Pas dibelek gini, terpercik di sini ya. Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Jadi dia kayak seperti Daniel mendapat tulisan di dinding. Apa? Kira-kira gitu. Saya juga lupa ya. Mikel Maniparsin apa lupa saya. Iya. Saudara, jadi bercak dia, cek. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Nggak apa-apalah. Darah kita ya 10 mili kan. Asal satu orang bertobat. Saudara, ada seorang pakar ya. Pakar anatomi, pakar kedokteran yang pernah memperkirakan darah Kristus yang tertumpah itu di atas 5 liter. Di atas 5 liter. Apalah kalau darah kita bersih, terus dia misalnya tusuk kita, cut, kena ke sininya, atau kena ke tangannya darah kita. Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Kita nggak perlu melawan kejahatan dengan kejahatan. Alkitab bilang Roma 12 ayat 17, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ayat 21, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudaraku, kira-kira kejahatan dengan kebaikan kuasanya hebatan mana? Hebatan kebaikannya. Hebatan kebaikannya. Sekarang begini saudara. Dengan apa orang bisa membunuh manusia? Dengan apa? Membunuh manusia.
Dengan senjata tajam. Kenapa dia bisa bunuh manusia? Dendam. Karena jahat. Kalau orang baik, ya, mau nggak dia bunuh manusia? Mau. Sekarang mana hebatan kebaikan dengan kejahatan? Kebaikan ya? Lebih hebat kebaikan ya? Lebih kuasa kebaikan ya? Nah sekarang gini, ini ada tanah kosong. Saya nggak usah sebut namanya ya. Saya nggak usah sebut namanya ya. Mungkin kalian tahu ya. 2 orang ini ya yang terkenal, bahkan satu dari penjara ya. Ini dia punya anggota nih. Ini tanah kosong ya. Dia rebut. Sep. Terus akhirnya didudukin dia. Akhirnya itu diurus surat-suratnya bisa menang. Karena tadi kan tanah sengketa. Didudukin, jadi orangnya tadi ketakutan. Yang punya yang punya tadi. Ketakutan, akhirnya entah gimana negosiasi, dikasihlah uang asal-asal aja lah gitu. Uang hibah atau gimana gitu. Uang, maksudnya bukan uang hibah ya, uang apa ya? Kerohiman lah. Ya ganti rugi, kalau nggak sesuai tapi ganti ruginya. Iya, misalnya tanah semeter harusnya 2 juta, dikasih 200.000. Dia pergi. Dia bisa menguasai. Haleluya. Hebat nggak itu? Hebat. Terus kalau kau dengan kebaikan, woi, kalian kan tanah sengketa, woi, ya kau pergilah. Ini kan sebenarnya tanah bapak si B, bukan punya kamu. Pergilah. Kira-kira mau dia nggak pergi? Nah sekarang saya tanya balik, hebatan kejahatan atau kebaikan? Oh luar biasa, berikan sorak-sorai buat Tuhan. Anda nggak bisa dipengaruhi ya. Iya, saudaraku yang saya kasih, kuasa kejahatan itu ya, itu adalah kuasa yang sifatnya bukan karena orang itu menerima impartasi kuasa sehingga dia tunduk, tapi orang itu karena menerima roh ketakutan sehingga dia takut dengan orang yang tadi. Tetapi kalau dengan kebaikan, orang ini jadi nurut bukan karena takut, tapi karena dia merasakan bagaimana kebaikan Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Makanya kita mampu mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Haleluya. Haleluya. Anda mampu? Saudara bisa? Kalau saudara bisa, saya yakin besok ini penuh sampai sana. Iya. Karena nanti ketika Anda keluar di sana, ditampar orang pipi kirimu, terus kau bilang, mau yang kanan lagi bang? Akhirnya dia bingung, ini orang gila atau orang waras? Ternyata setelah diajak ngomong waras. Dia bilang, ini rahasianya apa? Ini rumusnya gimana kok bisa begini? Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, rancangan Tuhan selalu rancangan yang terbaik. Amin. Haleluya. Makanya tinggal dalam rancangannya. Jangan andalkan kekuatanmu. Ya, orang yang mengandalkan kekuatan sendiri, kata Yeremia pasal yang ke-17 ya, ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan diri sendiri. Tapi ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kita kalau mau diberkati, jangan andalkan kekuatan kita. Kita harus andalkan Tuhan. Hidup kita diberkati. Mari bangkit berdiri. Haleluya. Andalkan Tuhan benar-benar ya. Haleluya. Kalau ada leher-lehermu yang kurang enak, pinggang-pinggangmu yang kurang enak, ya, dengkul-dengkulmu yang kurang nyaman, percaya saja, doa. Tuhan pasti Dia akan beri yang terbaik. Haleluya. Haleluya. Oke, ikuti doa saya. Saya minum dulu sebentar. Ini saya udah kepijak saya, tapi racun maut pun gak ada masalah ya. Oke.
Ikuti doa saya ya. Tuhan Yesus, kami mau hidup dalam rancangan-Mu. Kami tidak mau mengandalkan kekuatan, kehebatan kami secara pribadi. Kami mau mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, mempercayakan hidup kami kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berikan kesehatan. Saudara, kalau ada di antara saudara yang sakit-sakit, percaya dengan bilurnya engkau sembuh. Kalau ada saudara yang sakit-sakit, dengan bilurnya engkau sembuh. Haleluya. Saya sudah 55 tahun, saya sehat. Bukan karena saya tidak pernah sakit, tapi karena Tuhan selalu memberikan mujizat-mujizat kepada saya. Sehingga saya boleh sehat sampai hari ini. Haleluya. Saudara yang suka sakit-sakit, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Minta mujizat Tuhan. Haleluya. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya anak mujizat. Saya anak perjanjian. Saya ahli waris. Saya percaya di dalam Yesus saya pasti menang, lebih daripada pemenang. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus ya. Kita doa ya buat makanan ya. Anak-anak belakangan ya. Nanti saya ngurusin ya. Kalau misalnya, karena saya tidak tahu sebanyak ini ya. Biasanya paling nggak segini. Tuhan Yesus, kuduskan, sucikan makanan ini. Kami makan menjadi sehat dalam tubuh kami. Kami dapat melayani, muliakan Engkau. Kami percaya gereja ini Tuhan yang buka, nggak ada yang bisa tutup. Kalau Tuhan yang buka, nggak ada manusia yang bisa tutup. Kami percaya dan saya yakin Tuhan pasti siapkan semua keperluan mereka untuk hari Kamis yang akan datang. Tuhan sudah siapkan semuanya. Kami percaya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Iya, bagi ya. Ini orang tua dulu ya, anaknya. Iya, orang tua dulu. Ya. Ya. Orang tua dulu, anak-anak belakangan ya, biar jangan berantakan ya. Haleluya. Hah? Oh ya, kita berdiri. Berdiri, foto. Oh ya, ntar berantakan. Duduk ya, jangan ada pergi ya. Duduk dulu ya. Siapa yang baru kali ini kemari? Oh, 1, 2, 3. Banyak ya? 4 ya? 5. Wow, 5 orang. Itu si ibu itu, Bu, udah pernah ikut ibadah saya? Ibu ini juga yang pakai kacamata? Ah iya, 6, berarti 6 orang. Luar biasa ya. 6 orang. Hah? Belum tahu ya. Iya. Sabar ya, jangan ada yang pergi dulu ya. Jangan ada yang pergi dulu. Iya. Air ada air. Nanti ya. Nggak ada airnya? Belum dikasih ya? Oh, belum dikasih. Oh, itu tuh, kasih airnya. Bawa. Nasinya buat tempat nasi lagi. Iya. Nggak, ini air. Udah biarin, ini air dulu kasih. Apa itu? Iya, kalau nggak cukup gimana? Udah kasih aja. Ya. Oh. Ya. Ini kasih air minum dulu, air minum ya. Air minum ya. Ya.